Misi balas dendam Kazuya berhasil. Tatsuo Kuroki, ayah Naruto, menjadi korban keganasan Pumpkin King. Lalu, bagaimana dengan Naruto? Dia memang berhasil lolos dari ledakan maut itu, tapi di depannya sudah berdiri si Pumpkin King. Melihatnya, Naruto begitu ketakutan dan berusaha kabur dengan berlari sekuat tenaga. Tapi luka-luka yang dialaminya akibat ledakan mobil itu membuat tubuhnya lemah dan kelelahan, hingga dia tidak dapat berlari dengan cepat. Kazuya mengejarnya dengan santai. Saat di tengah jalan, Naruto bertemu dengan pengendara motor yang lewat. Sudah pasti dia minta tolong karena akan dibunuh. Tapi kedua orang itu hanya tertawa saja karena mengira mereka adalah cosplayer. Walau sudah dijelaskan oleh Naruto kalau dia sedang dalam bahaya, kedua orang itu pergi begitu saja sambil menyemangati Kazuya, si kepala labu. Tidak percaya dengan hal itu, Naruto mencoba meminta tolong pada orang-orang di jalan yang sedang melakukan pesta Halloween. Tapi tidak ada satupun yang menghiraukannya. Sepertinya malam itu semua orang ada di pihak Pumpkin King. Hatinya seperti tersayat-sayat karena tidak ada yang mau menolongnya. Tiba-tiba, Naruto ingat ketika dia membuli Naoko saat masih sekolah dulu. Tidak ada satu siswa pun yang menolongnya. Semua hanya menonton saat Naoko disiksa oleh Naruto dan kawan-kawan. Tidak jauh dari situ, Detektif Matsui mendapat laporan soal insiden ledakan mobil dan tewasnya wali kota Kuroki. Dia juga kaget mendengar petugas Hayakawa terlibat dengan insiden itu dan saat ini sedang dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya kritikal. Saat sedang berpikir apa yang terjadi di kota itu, dia tidak sadar kalau di seberang jalan Naruto sedang lari dikejar Kazuya. Karena tidak ada yang mau membantunya, dia lari ke dalam gang kecil untuk bersembunyi. Tapi hukuman sudah dijatuhi padanya. Jalannya buntu. Melihat tidak ada jalan lagi, dia memohon pada Kazuya untuk mengampuninya dan berjanji akan mengakui semua kejahatannya pada publik. Tapi Kazuya mengingatkan, ketika Naoko dibuli, mereka tidak memberinya kesempatan sama sekali. Malah aksi mereka jadi semakin bengis, semakin gila, hingga menghancurkan wajah cantiknya. Melihat Kazuya tidak akan mengampuninya, dia memanggilnya iblis karena saking paniknya. Hal itu bikin Kazuya naik pitam. Dia mulai memukul kepalanya sampai pecah dan mencongkel kulit kepalanya dengan pisau hingga otaknya kelihatan. Naruto hanya bisa berteriak-teriak saja. Kazuya kemudian mengeluarkan sebuah benda yang tak asing di mata Naruto, asam belerang. Dia terkejut, tubuhnya menggigil, kepalanya mau pecah dan mulutnya komat kamit. Dan jelep, asam itu ditancap ke lubang kepala Naruto. Hanya dalam hitungan detik saja, wajahnya meleleh seperti keju mozzarella. Naruto tewas dengan cara mengerikan. Kazuya kemudian naik ke atap gedung sambil memegang kepala Naruto dan mulai berjoget-joget merayakan kemenangannya. Insiden itu menjadi berita menggemparkan di kalangan masyarakat dan membuat nama Pumpkin Knight jadi terkenal. Lalu, bagaimana nasib Kazuya kemudian? Dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh detektif Matsui karena keadaannya sangat buruk alias gila. Demikianlah Kazuya berhasil menepati janjinya pada Naoko dengan menghabisi orang-orang yang telah merusak kebahagiaannya. Selesai. Tunggu dulu. Loh, segitu aja kisahnya. Ada rumor misterius yang mengatakan kalau para pembuli masih ada di dunia ini, maka di malam Halloween, Pumpkin Knight akan bangkit kembali untuk memburu dan menghabisi mereka semua. Kira-kira benar gak ya?